Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 3 Februari 2021, berjudul Hukum itu kudus, adil, dan sempurna. Ayat intinya terdapat di dalam Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Pena Inspirasi menjelaskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, hukum itu kudus, adil, dan sempurna, sehubungan dengan kita sebagai putra-putri Allah adalah sebagai berikut. Pertama, hukum Allah itu adalah suatu catatan dari tabiat Allah dan hukum itu menjadi fondasi pemerintahan Allah. Di seluruh khotbah di atas bukit, dia melukiskan buah-buahnya, dan kini dengan satu kalimat dia menunjukkan sumber dan sifatnya. Jadilah sempurna sebagaimana Allah sempurna. Hukum itu adalah suatu catatan dari tabiat Allah. Lihatlah dalam Bapamu yang di surga, suatu manifestasi prinsip-prinsip yang sempurna yang merupakan fondasi pemerintahannya. Kedua, hukum Allah itu tidak dapat diubah dan tidak meniadakan sebagian yang terkecil sekalipun dari tuntutan-tuntutannya. Hukum Allah tidak dapat diubah untuk memenuhi keperluan manusia, karena dalam pengaturan Allah, hukum itu tidak boleh kehilangan kekuatannya atau meniadakan sebagian yang terkecil sekalipun dari tuntutan-tuntutannya. Ketiga, hukum Allah itu pada mulanya belum ditulis, tetapi diucapkan sendiri oleh Allah kepada semua makhluk dan ada konsekuensi atas pelanggaran prinsip-prinsip pemerintahan Allah itu. Hukum Allah telah ada sebelum manusia diciptakan. Para malaikat diperintah oleh hukum itu. Setan jatuh oleh sebab ia melanggar prinsip-prinsip pemerintahan Allah. Setelah Adam dan Hawa dijadikan, Allah memberitahukan hukumnya kepada mereka. Jadi waktu itu, hukum itu belum ditulis, tetapi diucapkan Yehova kepada mereka. Keempat, hukum Allah yang dilanggar manusia itu menyebabkan air bah melanda bumi. Sementara pemeliharaan hukum dengan setia oleh Nuh, maka mereka sekeluarga memperoleh keselamatan. Pelanggaran terus-menerus terhadap hukum Allah menyebabkan air bah melanda bumi. Hukum itu dipelihara oleh Nuh dan keluarganya, yang karena perbuatannya yang benar diselamatkan dalam bahtera oleh mujizat Allah. Nuh mengajarkan 10 perintah itu kepada keturunannya. Tuhan memelihara suatu umat untuk dia sendiri mulai dari Adam, yang di hatinya terdapat hukumnya. Kelima, pelanggaran atas hukum Allah menjadikan Yesus sebagai pengganti dan atau jaminan bagi kesalahan manusia, yang mana penderitaan dan kesedihan Yesus itu pun tidak pernah sepenuhnya dimengerti oleh manusia. Sebagai pengganti dan jaminan bagi manusia, kesalahan manusia dibebankan kepada Kristus. Ia dihitung sebagai seorang yang bersalah, supaya ia boleh menebus mereka dari kutuk hukum itu. Kesalahan dari setiap keturunan Adam di setiap zaman ditimpakan kepada hatinya, dan murka Allah dan manifestasi yang mengerikan dari ketidaksenangannya karena pelanggaran mengisi jiwa anaknya dengan horor. Ditariknya wajah ilahi dari juru selamat itu dalam jamnya yang paling menderita, memenuhi hatinya dengan kesedihan tidak pernah sepenuhnya dimengerti oleh manusia. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.